hari ini saya berbincang dengan Bapak Handaka. Beliau tidak saja sebagai Direktur PT MAP, tapi beliau ini banyak sekali, saya masih sedikit bacakan karena takut salah. Beliau adalah staf ahli Dewan Kerajinan Nasional buat Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga Ketua Komite Tetap Pengembangan Produk dan Komoditi Daerah Kadin Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global. Juga pernah menjadi Ketua APPBI tahun 2012 dan 2015. Ini banyak sekali, banyak menjadi penasehat. Jadi kita ngomongin soal pasar retail, perusahaan soal retail itu cocok sekali dengan Pak Handaka. Ini Pak, saya sebenarnya ini kalau ngomongin retail itu kan banyak sekali apanya ya, segmennya. Kita mau ngomongin dilihat dari apanya, desainnya, dilihat dari konsepnya, dilihat dari bisnisnya. Nah, ini mungkin sedikit dari bisnisnya aja Pak. Bisnisnya pasar retail sekarang terutama di kota besar seperti apa sih Pak? Kalau dilihat sebetulnya masyarakat kita sangat mudah klik untuk tahu. Jadi pertumbuhan di luar negeri baik tentang warna, tentang desain, tentang bahan itu lebih cepat. Sehingga kalau dilihat retail Indonesia juga harus bergerak cepat, kalau enggak ketinggalan ya. Jadi masyarakat sudah menggunakan ini, kita masih belum. Warna pun menjadi tren. Suatu ketika keluar pink, ya, semua pakai pink. Suatu ketika keluar warna muda, semua pakai muda. Tapi sebenarnya kita kalah nggak dengan pasar retail di luar negeri? Kalau dibilang dari segi pertumbuhan kecepatan fashion, kita sebenarnya nggak kalah. Kedua, kalau dibilang kualitas, selain yang kita import, di lokal pun juga kualitasnya sangat memadai. Jadi sebetulnya saat ini kita tidak kalah dengan luar negeri. Hanya saja kita perlu terus expose bagaimana kelebihan-kelebihan kita ini. Dan yang penting sebetulnya bagaimana dukungan pemerintah dalam menata industri. Kembali lagi ke pemerintah. Jadi misalnya kita mau membuat model seperti apa. Kadang-kadang manik-maniknya ini masih diimpor juga. Karena diimpor, kenapa? Karena di Indonesia belum mampu. Padahal seharusnya mampu. Jadi pengaturannya menurut saya perlu diperjelas, dipanggil, sehingga bagaimana bisa mendukung retail dengan lebih baik lagi. Bagaimana bisa menjadi tuan rumah kalau rumahnya nggak ada gitu. Dan ini kan kalau dilihat dari dikaitkan dengan bisnis properti, memang salah satu bisnis properti yang saat ini sudah mulai membaik lah ya Pak. Membaik ya, bergeliat dibandingkan sebelum waktu pandemi kan. Kemarin juga kita sama-sama tahu lah ya ini ya. Nah, pebisnisnya sendiri bagaimana Pak peretailnya sendiri? Apakah memang sudah memang istilahnya pusat belanja sudah mulai rame dan pembangunan sudah mulai banyak lagi nih. Peretail sendiri bagaimana? Jadi kalau dilihat pemain properti sekarang pun juga sudah canggih ya. Kalau dulu orang bikin apartemen ya bikin apartemen, bikin office. Sekarang enggak. Jadi mereka waktu bikin office disediakan tempat untuk retail. Bikin apartemen, di situ ada tempat untuk ngopi dan lain-lain. Malahan bukan hanya ngopi, ada toko fashionnya juga. Jadi dengan adanya pertumbuhan dalam hal desain, fasilitas, itu juga mengeduket dan mengharuskan para pemain retail ini untuk lebih bergerak dengan cepat. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan dalam negeri atau luar negeri. Mereka juga dipadukan gitu. Ya kan, Starbucks juga bisa dekat dengan kopi kenangan, kopi kenangan dan lain, nggak masalah karena ini beda gitu. Jadi taste-nya beda, caranya beda, dan mempunyai customer juga yang sendiri-sendiri. Jadi memang ada yang orang seleranya ke kopi kenangan, tapi ada juga sekali-sekali lah ke Starbucks juga nggak apa-apa juga gitu kan. Pasti mereka juga ingin mencicipi seperti kayak fashion, seperti gitu Pak ya. Sekali-sekali beli yang merek yang lokal, tapi bagus-bagus sekarang juga kan ini. Betul. Nah, tadi Bapak bilang dukungan dari pemerintah. Apa sih yang kurang? Kalau saya sih langsung aja yang kurang Pak saat ini Pak. Ya, tadi mestinya sudah diketahui ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita, GDP growth, banyak disupport oleh konsumsi rumah tangga, yaitu adalah di bidang retail ini lagi, baik itu kaki lima, baik itu pasar, baik itu mall. Makanya dalam hal ini
daya beli ini perlu dijaga. Daya beli akan berkurang kalau nggak bisa beli barang, tapi bayar yang lain-lain. Seperti misalnya PPN akan dinaikkan jadi 12%, itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Betul. Apakah masyarakat kita sudah mempunyai daya beli yang sekuat itu sehingga PPN-nya akan dinaikkan gitu? Kalau memang belum, nanti akan jadi beban pemerintah lagi, lebih baik nggak usah PPN dinaikkan dan kita akan masyarakat bisa lebih ke arah retail lagi untuk berbelanja. Karena pengusaha juga pastinya keberatan juga Pak ya, istilahnya dengan kenaikan PPN gitu, karena akan dikenakan kepada konsumen juga kan? Iya. Jadi pengusaha tinggal pas ke konsumen, kasihan konsumennya gitu. Dan kalau dilihat dari segi retailnya ya, misalnya fashion, sekarang ini juga sudah maju sekali. Dulu orang pakai baju batik ya baju batik gitu, tapi sekarang nggak ada perpaduan antara batik dengan garis, antara batik dengan lace, baju banyak sekali. Jadi kemajuan retail ini harusnya juga diabsorb oleh masyarakat dan masyarakat didukung oleh pemerintah sehingga daya beli terjaga cukup tinggi. Nah, salah satu kebijakan, sebenarnya belum kebijakan, ini baru salah satu apa yang didengungkan menteri aja, akan menaikkan pajak import untuk barang dari China itu sampai 200%. Menurut Bapak bagaimana itu? Karena katanya sih akan mendukung bisa mengembangkan produk lokal dari UMKM seperti kayak gitu. Bagaimana menurut Ya, jadi semua sebetulnya ada satu keseimbangan ya. Balance-nya gimana? Kalau sampai diterapkan tanpa dipikirkan positif negatifnya, tentunya berakibat kepada masyarakat berbelanja ke luar negeri. Yang jadi masalah sekarang sebetulnya adalah selundupan atau import ilegal. Lah, sedangkan yang legal semuanya mendatangkan income untuk pemerintah. Nah, pemerintah di sini agak grey, nggak tahu mana legal mana ilegal. Mungkin kalau datang ke para pengusaha bisa diajarin, datang ke Kadin deh. Kadin kan bisa menjelaskan, tapi mungkin pemerintah nggak pernah tanya ya. Jangan-jangan pemerintah takut ya? Jadi memang mestinya malu belajar bukan takut ya. Jadi mestinya yang di istilahnya mungkin bukan dijaga dalam tanda kutip ya, tapi maksudnya kan ini kan ada yang ketahuan, ada yang ilegal. Itu yang mestinya yang dihilangkan mestinya ya Pak ya. Bukan dikurangin, Anda tepat, dihilangkan. Iya, betul. Tidak boleh ada ilegal. Karena yang mestinya legal jangan lagi dipajakan kan. Nanti yang kena juga konsumen ini. Tapi katanya balik lagi Pak, yang khusus yang pajak itu karena sekarang juga ada rencana untuk membangun pabrik dari luar, pabrik garment, apakah ada kaitan dengan itu kira-kira? Jadi gini, saya juga agak sedikit bertanya gitu, kenapa ya nggak ada yang menganalisa? Karena ada pabrik yang melaporkan akan menutup karena tidak bisa bersaing, karyawannya 2.000 akan ditutup. Tapi pemerintah mestinya juga tahu di Jawa Tengah dengan UMP yang terpaut lebih dari 2,5 juta dengan di daerah lain, itu tentunya kalau kita karyawan 2.000 terpaut 2,5 juta itu sudah berapa sekali, gitu ya, udah tinggi sekali. 5M per bulan, 5M per bulan per tahun 60M, ya cepetan aja pindah gitu. Jadi bukan hanya ketakutan terjadi ini, pelajarin itu relokasi gitu. Relokasi akan lain lagi dengan bangkrut ya. Jadi kalau gitu menurut Bapak, dengan sekarang kan kita juga tahu akan ada kepemimpinan baru lah ya kitanya, walaupun memang masih Oktober nanti pemerintahan yang secara resmi, tapi dari retail sendiri, terutama pengusaha retail nih Pak, pengusaha retail harus seperti apa bisa merespon kondisi yang memang menurut saya sih kasih fluktuatif nih Pak ya? Secara ekonomi, secara sosial gitu. Jadi tentunya para pengusaha selalu confident dan selalu berharap positif. Tentunya kita akan memberikan input-input kepada tim pimpinan presiden yang baru untuk bisa dipelajari dan dianalisa, kemudian diputuskan apa yang terbaik, karena pada prinsipnya semua yang terbaik akan mempunyai efek yang lebih positif untuk perekonomian negara kita. Dengan ekonomi yang lebih bagus tentunya akan membuat masyarakat lebih makmur lagi. Untuk pengusaha properti dari pusat belanja seperti apa ini? Ya kalau dilihat memang pusat belanja seperti di Jakarta terkesan jenuh. Tapi di tempat-tempat daerah lain itu masih
kurang. Jadi ada yang mudah mulai membangun pusat belanja, tetapi 50-50 ya, nggak semuanya benar-benar bisa dengan kenyamanan AC dan lain-lain. Tapi di suatu lokasi yang lain mestinya udah diperlukan gitu. Dan lagi dengan adanya tren baru karena adanya pandemi, biasanya mall sekarang kan dirubah menjadi lebih ada flow udara dan lain-lain. Nah, tentunya selain modifikasi, tentunya mall-mall yang baru dibuat akan bisa mengikuti tren itu. Dan kemarin di Bali kan ada juga buka satu mall. Itu kita juga MAP mendukung penuh untuk membuka di sana. Dan dukungan pemerintah untuk pusat belanja seperti apa menurut Bapak sebaiknya? Itu yang harusnya diberikan. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan bahwa pusat belanja sebagai produk dari properti itu berkaitan dengan lebih dari 100 industri yang lain dan penyerapan tenaga kerja yang padat karya. Kalau di luar negeri tentunya pemerintahannya akan sangat mendukung karena ini untuk long term, bukan pada waktu itu, bukan hard selling, tapi kemudian penyerapannya itu akan bergulir bagaimana mengurangin kekurangan di daerah-daerah sehingga malah daerah itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi pusat belanja dan bisnis retail jangan hanya dilihat dari sisi konsumsi saja, konsumtif mungkin gaya hidup konsumtif, tapi mestinya bisa dilihat dari ekonomi, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya kota tapi juga sebenarnya Indonesia secara keseluruhan gitu Pak ya. Betul, ini calon menteri ini. Waduh, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.